Oke, selamat pagi semuanya. Saat ini adalah semester ganjil ya. Bagi mahasiswa S1 itu semester 7 sudah mulai untuk mempersiapkan judul dan proposal skripsinya. Nah, oleh karena itu kita sebaiknya ngobrolin sesuatu tentang skripsi ya. Jadi di sini saya dosen S1 Ilmu Komputer yang sedang membimbing mahasiswa juga. Banyak sekali ngobrolin tentang judul, apa yang mereka temukan, apa yang mereka simpulkan, apa yang mereka rencanakan nantinya. Itu banyak sekali diskusi saat ini. Untuk para mahasiswa khususnya S1 Ilmu Komputer ya, yang pertama kita perlu tahu dulu, tentu mahasiswa itu akan mendiskusikan judul ya, judul skripsinya yang akan menentukan apa yang akan dilakukan selama pengerjaan skripsi ke depan. Oke, yang pertama adalah bagaimana judul yang diajukan oleh mahasiswa itu tidak ditolak oleh dosen ya. Jadi ini untuk mahasiswa ya. Yang pertama adalah kita perlu tahu, sama-sama tahu bahwa standar nasional dikti itu ada untuk capaian kompetensi untuk level S1 ya. Kalau level S1 itu kalau tidak salah level 6 ya. Jadi intinya adalah mahasiswa itu bisa menguasai teoritis secara mendalam, lalu menjadi problem solving yang baik, dan dapat mengimplementasikan dan mengambil keputusan ya. Implementasinya seperti apa gitu. Tentu menjadi problem solver yang baik itu adalah mahasiswa harus pintar membaca ada masalah di sana, ada kendala di sana, ada permasalahan di sana, tidak adanya otomatisasi di sana, padahal itu bisa dilakukan. Tidak ada perhitungan-perhitungan yang dapat membantu mengambil kesimpulan dan lain-lain. Itu mahasiswa harus mampu untuk menangkap masalah itu di sebuah lokasi penelitian. Oke, dosen panduannya adalah itu. Nah, makanya jika judul skripsi itu agar tidak mudah ditolak oleh dosen itu memang kita perlu tahu yang biasanya ditolak ya. Yang biasanya ditolak dulu yaitu mahasiswa mengajukan judul nih, judul terus itu lokasinya di mana gitu. Dosennya pasti nanya, oh di sana Pak, gini. Lalu datasetnya ada enggak gitu. Atau kalau berbasis project, mungkin nggak kamu menganalisis kebutuhan sistem di sana. Nah, kalau mahasiswa masih menjawab masih belum tahu Pak, tapi saya akan ke sana untuk mencari tahu gitu, dan lain-lain gitu ya, untuk mengambil dataset di sana atau gimana gitu, masih belum tahu. Tentu judul itu bukan ditolak secara langsung ya, tapi memang judul itu akan di hold dulu. Ini belum fix. Kalau orang ilmu komputer tentunya pasti berpikir jangan sampai kita mengerjakannya tuh sia-sia gitu. Jadi mending cari dulu lokasi penelitian atau tema yang mahasiswa itu bisa mendapatkan datanya atau datasetnya, baru menganalisis kebutuhannya, lalu kesimpulannya gimana, dan rancang judulnya, baru maju ke dosen. Jadi kalau percuma kan kalau misalnya judul sudah ada, terus sudah diajukan, tapi datasetnya nanti ternyata tidak bisa dapat gitu. Dataset itu nggak boleh di-share mungkin sama instansi lain ya, sama lokasi penelitiannya. Kita nggak boleh melihat datanya, kita nggak boleh mengambil, atau mungkin kita nggak boleh menganalisa di sana gitu. Kan percuma tadi ngobrolin judulnya gitu. Jadi mending mahasiswa itu matang dulu terhadap datasetnya.
Itu yang pertama. Jadi pastikan dulu bisa mendapatkan datanya dan tempatnya itu memiliki link di sana atau orang di sana yang bisa didekati. Tentu dengan secara formal ya. Nah, lalu yang kedua adalah sudah ada judul dan dataset dan sudah yakin dapat, bahkan memiliki sampelnya mungkin. Lalu dosen itu akan mengatakan, kalau misalnya data mining, misalnya data analisis ya, data analisis itu apa? Kamu mau ngapain ini? Mau memprediksi, mengestimasi, mengklasifikasi, clustering, asosiasi dan lain-lain. Kamu mau ngapain? Oh ini Pak, ini. Nah, datasetnya sudah ada belum? Atau datasetnya contohnya seperti apa? Kolomnya apa saja? Nah, ketika mahasiswa itu menampilkan datasetnya, ya tentu dosen itu pasti tahu ya, dataset itu mustahil atau tidak relevan atau tidak bisa digunakan untuk perhitungan sesuai judulnya. Contoh misalnya mahasiswa mau bilang, saya mau mengklasifikasi tingkat demam berdarah Pak di kabupaten kita. Jadi nanti sistem saya bisa mengklasifikasi apakah DB ini itu levelnya berat, sedang atau ringan gitu. Itu contoh ya, saya aslinya tidak tahu juga level DB-nya. Tapi ketika dosen menanyakan contoh datasetnya ada enggak seperti apa? Oh ini Pak. Lalu dataset itu dilihat, memang ada label yang mengindikasikan bahwa dia itu DB-nya berat, ringan atau menengah gitu ya. Ada label kolom yang menentukan, yang mengindikasikan bahwa dia itu DB-nya berat atau ringan. Tapi kolom lain itu hanya nama, tanggal lahir, usia, nama, tanggal lahir, nomor handphone, hanya biodata standar, alamat gitu ya. Nah, jadi tidak relevan. Kolom yang lain itu tidak bisa mendukung untuk keputusan untuk menentukan klasifikasinya itu apa nanti gitu. Beda dengan misalnya klasifikasi tingkat DB-nya, tapi kolom lain itu memang ada nama pasien, mungkin disamarkan gitu ya, nama pasien, lalu ada usianya, berat badan, tekanan darah, terus bentuk ukuran medis yang lain gitu. Itu memang bisa ada riset lain yang memang itu bisa mempengaruhi tingkat keparahan di DB misalnya, demam berdarah gitu. Nah, itu baru relevan. Jadi kalau bentuk dataset itu juga memang harus kita pikirkan. Tidak hanya dapat satu gelondong dataset, wah kita langsung hajar aja judulnya apa, pokoknya pengen apa gitu. Nggak bisa juga. Jadi ada kolom yang memang relevan dan ini perhitungannya tentu akan berbobot gitu ya, akan terukur banget dan sesuai. Jadi memiliki akuntabilitas nanti kalau diuji dan lain-lain, dan ada riset pendukung atau riset sebelumnya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah ketidaksiapan dataset. Yang kedua adalah ketidakrelevan dataset. Memang kalau data analitik kita akan kenceng ngomongin dataset. Lalu bagaimana caranya mahasiswa itu akan lebih mudah di ACC misalnya? Ya tentu kebalikannya yang tadi ya. Jadi mahasiswa itu sebaiknya datang ke dosen lalu mengutarakan bahwa di instansi A gitu Pak, ada peluang riset dan saya bisa melakukan otomatisasi dengan data analitik seperti ini, dan saya juga sudah di ACC untuk mengambil datanya Pak. Datanya itu ada lebih dari berapa ratus baris. Memang semuanya tuh harus siap dulu, lalu maju ke dosen. Itu kemungkinan besar akan di ACC, tidak akan ditolak oleh dosen. Untuk S1 memang kita lebih fokus ke standar dikti tadi ya. Jadi
menguasai teorinya, yaitu mahasiswa itu ternyata mengambil datasetnya, memilih datasetnya itu relevan dengan tujuannya. Itu namanya menguasai teoritisnya, lalu menangkap permasalahan atau kendala di sebuah lokasi penelitiannya, yaitu akhirnya menjadi problem solving yang baik, menentukan keputusan dan mengimplementasikannya. Gas, maka akan lebih mudah diterima. Perkara bentuk dataset, nama temanya, nama algoritmanya, di luaran sana mungkin sudah banyak juga riset tentang itu, sudah berjalan dan lain-lain gitu ya. Tapi kita memasukkan lokal konten di situ, maka itu tetap bisa masuk menjadi tugas akhir. Jadi misalnya ada mengklasifikasi tingkat keparahan dan lain-lain menggunakan algoritma bla 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 gitu. Memang di luar sana pernah ada, tapi mahasiswa itu bisa menambahkan satu algoritma lagi, atau mungkin membandingkan dengan beda algoritma juga, dan menambahkan lokal konten, yaitu di kabupaten ini gitu misalnya. Itu akan kemungkinan besar diterima oleh dosen. Jadi catatan kesimpulannya adalah maju ke dosen itu pelajari masalahnya di sana dan kemungkinan dataset yang dibutuhkan seperti apa, dan link atau akses untuk ke instansi tersebut atau lokasi penelitian tersebut harus sudah ada dan siap dan memang bisa kita minta misalnya kayak gitu. Oke, setelah itu baru maju ke dosen ya. Tapi memang sih untuk ilmu komputer khususnya ya, memang sebaiknya dataset itu punya dulu. Itu malah lebih penting daripada judulnya. Jadi kita mengerjakan berdasarkan dataset dan ide permasalahan yang bisa kita tangkap di sana dengan dataset yang kita lihat dulu. Jadi bekerjanya itu akan sekali sejalan sampai selesai gitu. Nggak akan bolak-balik, nggak akan ganti judul, nggak akan apa-apa gitu. Oke, mungkin itu saja tips and tricksnya untuk mahasiswa S1 Ilmu Komputer. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.